Nabi SAW mengatakan, yang namanya seorang istri amalan paling gede. Masalah nyuciin baju suami aja tuh gede, pahalanya luar biasa. Saat seorang istri mencucikan pakaian suami, dan di mana saat dia menjemur terkena paparan matahari, semua yang terkena paparan matahari beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut diampunin sama Allah. Jangan harap ibu, cantik, bak bidadari. Ya, nggak bakal mungkin. Laki-laki begitu nggak bakal mungkin. Tapi saat ibu berbalik setelah ibu tanya, itu mata seorang suami akan pandang ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa? Karena suami itu, laki-laki tidak akan pernah bisa berbicara kalau tatapan mata dengan istrinya. Nggak akan bisa. Pasti kalah, hatinya kalah. Karena laki-laki itu... Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Khusus kepada keluarga besar Bapak Nana Sudiana dan Ibu Siti Maryam yang saat ini telah menikahkan putra dan putrinya. Mudah-mudahan dengan niat baiknya menjadi pandangan khusus dari Allah serta mendapatkan keridhaan dari Allah serta rahmat dan juga keberkahan dilimpah ruahkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada pasangan mempelai Adinda Laras Hernawati dan juga Yoga Indrajaya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, Allah kabulkan hajatnya, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa an qadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dengan curahan rahmat serta mudah-mudahan taufik hidayah diturunkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah agar kita menjadi hamba yang istiqamah di dalam segala bentuk perbuatan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan doa yang terbaik untuk kita semua keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni segala dosa kita, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun, salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umat sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan pada guru kami tercinta Habib Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga orang tua kita, orang tua saya Bapak Suha, yang insya Allah beserta keluarga Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tadi udah dengar ilmu dari Habib Muhammad sudah? Kalau sudah berarti tinggal doa. Kalau ilmunya ditambah lagi takut otaknya ngebul kitanya. Sedikit, saya nggak banyak-banyak, maafin saya datang agak telat karena ada tamu yang harus
menyelesaikan urusan dengan tamu, alhamdulillah, mudah-mudahan dimaafin ya. Ya harus dimaafin, orang udah sampai. Kalau kita ngomong pernikahan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas. Ayat tentang pernikahan, Allah memanggilnya ya ayyuhan nas. Wahai kalian manusia. Berarti hukumnya ini bagi semua manusia. Tanpa terkecuali, kecuali ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang ya ayyuhalladzina amanu, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu berarti terkhusus untuk orang yang memiliki iman. Tapi ini ya ayyuhan nas berarti keseluruhan. Allah ciptakan kita manusia yang tadinya sendiri, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Contoh Nabi Adam hidup sendiri bertahun-tahun hampa. Kalau katanya yoga bagai taman tak berbunga, kata pengantin. Tapi kalau sekarang udah berbunga ya gaya. Iyalah, no, atasnya udah banyak banget bunga itu. Nabi Adam meminta kepada Allah untuk ada teman. Allah ciptakan satu sosok seorang manusia yang bernama Siti Hawa. Diciptakan dari tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Apa yang dikatakan, kenapa wanita diciptakan oleh Allah sebagai pasangan, diciptakannya dari tulang rusuk seorang laki-laki. Karena perempuan itu paling gak bisa dikasarin, gak boleh. Ditegasin, gak bisa. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau dipaksa lurus, patah. Didiemin, makin tambah bengkok. Makanya sama perempuan kita laki-laki lebih banyak kalah. Dia yang salah, kita yang minta maaf. Rata-rata perempuan begitu. Dan perempuan gak pernah mau kalah. Dan perempuan gak pernah mau salah. Padahal paling banyak di neraka perempuan. Betul kan? Bukan kata Rifki ya. Tapi ini kata Nabi. Nabi turun Isra wal Mi'raj. Nabi gak makan 3 hari. Cuman ibadah kepada Allah. Siti Fatimah tanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu gak makan-makan? Jawaban Rasulullah, aku diperlihatkan tentang surga dan neraka. Dan di neraka paling banyak isinya perempuan. Ngeri gak tuh? Tapi kok senyum? Di neraka paling banyak perempuan tapi senyum. Makanya perempuan paling hobi kalau udah di dapur paling lama. Kenapa? Terapi api. Kalau kita mah laki-laki pak kena panas dikit nyari warung minum es, ngopi, nyender. Perempuan mah enggak. Panas kayak gimana pun, apalagi kalau masuk tanah abang. Sepanas apapun bodoh amat aing mah kumaha aing bae. Allah ciptakan kita semua berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada bulan, ada matahari, bintang. Bulan sama bintang tetanggaan. Ada bulan, ada bintang. Betul ya? Semuanya berpasang-pasangan. Setiap yang berpasang-pasangan berarti ada satu kemanfaatan. Akan menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Orang yang hadirnya berpasang-pasangan, Allah berikan keturunan. Itu salah satunya. Saya baru tadi Rabu sore itu ngajar ibu-ibu. Baru ngebahas tentang bab nikah. Nabi SAW ngajarin kita, kalau mau ngelihat seseorang, cari dari 3 hal. Yang pertama, keturunannya. Keturunannya baik, insya Allah baik. Yang kedua, laki-laki yang dilihat apa? Kecantikannya. Cantiknya bukan berarti muka, hatinya. Kalau cantik muka, ya artis juga udah cantik-cantik banget itu. Begitu digebuk mukanya ngebul. Pancaran yang cantik itu dari mana? Hati. Kalau muka bisa dipermak. Datang ke dokter sebentaran dapat 1 bulan keluar glowing. Tapi kalau hati, bagaimana dia kedekatannya dengan Allah dan itu akan memancarkan kecantikannya. Dan Nabi SAW mengatakan yang ketiga apa? Cari wanita yang taat sama agamanya. Taat. Kalau tahu agama banyak. Kita semua tahu agama. Sholat itu
5 waktu wajib. Baca Quran wajib. Puasa Ramadan wajib. Dikerjain apa enggak? Kapan? Baca Quran ya, minggu pertama Ramadan oke lah. Minggu selanjutnya repot bikin nastar, bikin kue. Padahal kalau kita ngomongin itu kita udah tahu. Kenapa syariat kita udah paham. Tapi yang taat dalam agama ini yang sulit. Orang yang taat dikatakan, makanya di dalam khutbah nikah itu dikatakan salah satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Kenapa kok ayat ini ada hubungannya menikah apa? Pernikahan bukan untuk kelalaian. Pernikahan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan banyak amalan di dalam pernikahan yang sekiranya akan menambahkan ibadah kita kepada Allah. Contoh, wanita bikinin kopi buat suami. Pahala nggak tuh? Belum tentu. Kalau bikin ngedumel, masih sianida dikit. Ih, saya mah gedek sama laki saya. Terus payah, guys. Banyak hal yang bisa mendapatkan pahala besar dari hubungan di dalam rumah tangga. Yoga, Neng, maaf, kalau dulu doa sendiri kan. Ini malam pertama ya? Hah? Malam keberapa? Hah? Malam keberapa? Malam? Kelima. Tenggorokan saya gatal. Udah doain belum Ayoga? Udah doain Neng belum? Pegang kepalanya. Pegang kepalanya. Pakai tangan kanan. Pegang. Bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai akhir. Sudah? Sudah. Pegang dada sebelah kiri. Neng. Atasnya, jangan bawahnya, atasnya. Pegang. Baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhir. Dah, jangan lama-lama. Apa manfaatnya? Jika seorang istri yang sudah dikatakan sebagaimana sah di dalam pernikahan, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar di kepalanya agar apa? Biar istri tersebut jauh dari kata pezina. Maksiat, ngelihat laki-laki lain demen. Yang kedua, dibacakan alam nashrah biar apa? Biar istri tersebut dengar apa kata suami, mendengar nasihat seorang suami. Bib, saya udah puluhan tahun nikah, Bib. Nggak dibaca-bacain. Kalau udah terlalu lama, bacain ayat kursi. Kenapa? Udah syaitannya udah banyak, udah. Pepatah dari dulu sampai sekarang bilang apa? Ada uang, adek. Saya nggak ada uang, adek. Tendang. Tuh apal banget semuanya. Ini fungsi pernikahan itu bukan untuk kita lalai kepada Allah, bukan. Nabi Muhammad setelah menikah makin taat dan makin dekat sama Allah. Waktu untuk istrinya malah berkurang. Sampai ada satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, tatkala beliau didatangi saat dimana giliran untuknya Siti Aisyah. Satu malam Rasulullah datang. Begitu Rasulullah datang, Rasulullah bilang, ini sebenarnya kisahnya panjang, tapi saya ambil penggalannya. Ada dua sahabat Nabi datang ke Siti Aisyah. Ya Aisyah, khabirni, kabarkan kepadaku. Kabarkan kepadaku apa yang Nabi lakukan di dalam rumah yang sedangkan aku tidak mengetahuinya. Agar aku bisa menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Lalu Siti Aisyah menangis. Mengingat satu peristiwa yang dimana satu malam giliran datangnya ke rumahku, kata Siti Aisyah. Lalu Rasulullah setelah disambut oleh Siti Aisyah, Rasulullah duduk sejenak. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, bolehkah malam ini aku pakai untuk beribadah kepada Allah?
Lalu Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku hamba yang paling beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin dekat denganmu. Tapi aku di malam ini, Allah kirim engkau duduk bersamaku. Engkau berada di dalam rumah bersamaku. Engkau berada di dalam satu kamar bersamaku. Engkau berada di atas tempat untuk ditiduri bersamaku. Engkau satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Jika di malam ini engkau ingin beribadah, maka pakai. Diizinkan oleh Siti Aisyah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu haknya Siti Aisyah malam itu. Dan di saat itu Rasulullah bangkit, Rasulullah ambil wudhu. Setelah Rasulullah ambil wudhu, Nabi sholat 2 rakaat. Begitu masuk 2 rakaat, Nabi nyambung lagi 4. Terus Siti Aisyah cuma liatin aja keadaan Nabi. Dan tiba-tiba muadzin Bilal bin Rabah mengumandangkan waktu sebentar lagi akan datang subuh. Malam untuk Siti Aisyah habis dipakai oleh Rasulullah untuk beribadah kepada Allah. Dan Siti Aisyah nggak sadar bahwasanya kerudungnya ini bisa diperes karena air mata Siti Aisyah memandang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu di dalam setiap gerakan ada tangisan di dalamnya? Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan. Engkau ruku ada tangisan di dalamnya. Iktidal ada tangisan di dalamnya. Bahkan sujudmu ada tangisan. Dan juga sampai salammu. Setiap gerakannya ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah. Apa yang membuatmu menangis? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Nabi kalau syukurnya tuh sampai nangis. Kalau kita nangis kalau lagi susah. Lagi dapat nikmat, susah syukur. Ini kita. Tapi Nabi Muhammad ngajarin, kita udah tahu betul. Sampai Nabi Adam berdoa 40 tahun agar Allah ampunin dosanya. Agar dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Doanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, doanya, ya Allah, bijahi bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosaku dengan haknya Muhammad, ampuni dosaku. Apa jawaban Allah? Adam, tahu dari mana nama Muhammad? Apa jawaban daripada Nabi Adam? Aku melihat di arsy di dalam surganya Allah terpampang nama Muhammad. Karena banyak sepakat para alim ulama, tiang-tiang di dalam surganya Allah tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap buah dibelah ada nama Nabi Muhammad. Bidadari di jidatnya ditulis nama Nabi Muhammad. Semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah menjawab doa Nabi Allah Adam, dipertemukan lagi dengan Siti Hawa. Syukur Nabi Allah Adam. Bu, sayang sama bapak. Malu-malu teh. Sayang sama bapak. Pernah tanya sama bapak, bapak sayang nggak sama saya? Pernah nggak? Jawabannya apa? Enggak. Kalau ibu sayang sama bapak, tolong hargai jeripayah seorang suami. Lelahnya dia, ibu nggak akan sanggup memikul beban dari seorang suami. Dan seorang suami juga nggak akan pernah bisa memikul bebannya seorang istri. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat, Nabi paling banyak meringankan beban istri-istri. Ngulek kandung Nabi Muhammad. Pakaian ngejahit Nabi Muhammad. Ngebersihin rumah Nabi Muhammad. Kalau di sini kan kita beda. Yang ngebersihin rumah siapa? Asisten rumah tangga. Istri aja juga udah males ngapa-ngapainnya. Nyuci baju aja nggak mau kena tangan. Padahal di dalam kitab Duratun Nasihin, Nabi SAW mengatakan, yang namanya seorang istri amalan paling gede. Masalah nyuciin baju suami aja tuh gede pahalanya luar biasa.
saat seorang istri mencucikan pakaian suami, dan di mana saat dia menjemur terkena paparan matahari, semua yang terkena paparan matahari beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut diampunin sama Allah. Bodoh amat lu mau amin mau kagak, bodoh amat lu. Coba nyuci baju suami. Ini pulang dari sini langsung bapak lagi pakai baju, suruh buka baju. Ini Pak, saya mau cuci gitu ya. Coba bisa kebayang. Amalan seorang perempuan paling gampang masuk ke dalam surga. Kalau dia taat sama suami, apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Yang sholat, iya. Yang ngaji, iya. Nah sekarang istri sekarang susah kalau diajak ibadah. Diajak ibadahnya, maaf, beribu-ribu maaf. Kalau diajak ke pasar, doyan. Diajak ibadah, susah setengah mati. Ayo neng, sholat tepat waktu. Iya. Handphone masih di tangan. Iya, lagi dandan. Kadang banyak yang lalai. Kenapa? Pernikahan itu bukan untuk kita lalai, tapi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau bukan karena izin Allah, nggak ada pernikahan kitanya. Pernikahan bukan berarti kita untuk jauh dari Allah. Bahkan kita harus makin dekat sama Allah. Kenapa? Doa yang suami jadi imam, makmumnya seorang istri. Suami angkat tangan baca doa, istri yang aminkan. Kalau ibaratnya kalau kita main bola, itu ada penalti. Tahu penalti? Lagi nendang mau ke depan gawang, itu bola adanya di depan gawang. Kipernya Allah. Kira-kira masuk apa enggak? Masuk, itu doanya tuh. Kalau doa seorang suami diaminkan oleh istri, doa kita gobul langsung di hadapan Allah. Nah, tapi ini kadang suami doanya sendirian. Istri doanya masing-masing juga. Doa kita apa sih dalam hidup? Mintanya apa sama Allah? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Kan gitu doanya. Buat apa? Buat ibadah. Buat umroh. Buat haji. Angan-angan. Pikiran baik itu bakal datang karena duitnya duitnya ada, habis. Yang perempuan beli skincare. Yang laki duit banyak, kawin deh. Mintanya apa? Allahumma deh di malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Buka pintu kamar ketiban duit. Kaget tak? Kena jantung pae. Manfaat duitnya? Enggak. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Nabi Muhammad kalau minta rezeki, minta langsung kepada Allah. Tapi Nabi nggak pernah minta urusan dunia. Kenapa? Bagaimana aku meminta dunia, kata Nabi. Sedangkan Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan. Karena kehadiranku, kata Nabi SAW. Coba bisa kebayang. Doa kita yang kedua, ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur. Yang lain mati, kita doang sendirian mau. Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri, mau. Nabi juga ngajarin. Mau panjang umur, ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini Nabi yang ngajarin. Cuman panjang umur tapi maksiat banyak, percuma. Amilatun nasibah. Percuma amalan yang sia-sia di hadapan Allah. Yang ketiga nih. Ini doa yang paling kita nggak punya otak. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Emang pantas? Dari mana? Sama suami melotot-melotot kalau ngomong. Sama suami galak banget kalau ngomong teriak-teriak. Harta suami nggak dijagain. Ngadepin suami nggak pernah sabar. Modal kita laki-laki Pak, nyari duit dari mana aja, ayo aja, halal haram, nggak ambil aja, yang penting di rumah makan. Ada kaca di rumah. Pernah ngaca? Pernah ngomong sama yang di kaca? Ini malam pulang ngomong sama yang di kaca. Siap pantas tak masuk surga. Pak Lurah ada nggak Pak Guru? Mana? Mana Pak Lurah? Pak Guru. Kalau ini Pak Lurah. Sarwa baiklah. Pak, saya mau jadi warga negara Bapak di Taraju, boleh apa enggak Pak?
Saya tinggal di Taraju boleh Pak. Berarti kan warga negara Bapak ya. Tapi saya ada kebutuhan Pak. Saya harus bikin paspor cepat karena saya harus bikin umroh. Karena KTP saya kan belum pindah. Kira-kira Pak Kuwu boleh nggak bantu saya bikin KTP cepat? Bisa ya Pak? Berapa lama Pak? 1 hari. Ada orang dalam bikin KTP 1 hari jadi. Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Kita tiba-tiba mau masuk surga, kita butuh nggak surga? Butuh. Siapa yang nggak butuh surga? Mau masuk surga dengan rahmat dari Allah, bukan karena ibadah kita. Ibadah kita insya Allah 1000 rakaat tidak sampai pindah ke belakang. Emang khusyuk? Dunia masuk ke pikiran, dunia masuk ke dalam hati. Padahal di dalam salat kita udah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Hidupku, matiku, sedekahku, zakat, semua. Lagi Al-Fatihah, ya Allah kompor belum dimatiin, ingat. Dompet ngegeletak takut ketahuan istri, ingat. Semua kita ingat, masalah dunia masuk. Ini bukan di zaman kita doang, di zaman Sayyidina Ali udah ada. Ada satu sahabat lupa naruh dirham. Dia lupa naruh dirham, dia datang. Karena Sayyidina Ali waktu itu khalifah. Wahai Sayyidina Ali, saya lupa naruh dirham. Tahu nggak cara untuk mengingat? Gampang. Ambil wudhu. Begitu selesai wudhu, urusannya sama dirham hilang apa mau wudhu? Udah lakuin sholat 2 rakaat. Dirham saya hilang, urusan sama sholat apa? Ya udah sholat 2 rakaat. Dia sholat, baru Al-Fatihah, ingat itu dirham ada di muka kasur. Itu dari zaman dulu udah ada, apalagi kita yang sekarang. Tapi alhamdulillah, tahajud dan bini'mah. Kalau bukan di dalam rukun sholat kita yang wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi, sholat kita nggak bakal diterima sama Allah. Benar enggak, pikiran kemana-mana, hati kita nggak tahu kemana. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Suami istri dijaga sama Allah. Ya, ini malam sholat hajat berdua sama istri ya. Sholat hajat, minta dan doa. Ya Allah, sebagaimana dahulu kau berikan kami rezeki sendiri, cukup. Sekarang kami berdoa, cukupi rezeki kami untuk keluarga kecil kami ya Allah. Neng jawab, amin. Doa lagi, ya Allah, dahulu kami berdekatan, kau haramkan. Hari ini kau dekatkan aku dengan penuh kasih sayang. Neng jawab lagi, amin. Yang ketiga, ya Allah, dulu aku bersentuhan, kau haramkan. Hari ini keluarkanlah dari kami bibit anak-anak yang soleh-solehah. Neng jawab, Neng. Lu yang ngebet aminnya. Ya. Minta sama Allah. Kenapa rumah tangga kita nggak bakal bisa jadi apa-apa kecuali ridha dari Allah. Kecuali kasih sayang Allah masuk ke dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir dari saya, buat orang anak, jaga anak-anak kita, ibu, jaga anak-anak kita. Kenapa? Anak itu fitnah dunia, fitnah akhirat. Anak bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung dari orang tua. Lihat anak sekarang, mau dengar nasihat orang tua, susah. Sama YouTube, nurut bukan main. Ibu kalau kasih makan, kemana? YouTube. Dia diajak ngomong, nggak bakal mau dengar. Kenapa? Karena seorang anak itu menurut apa yang dia biasa dan dia dengar. Saat ibu ngasih makan anak, YouTube mulai. Makanan habis, YouTube berhenti apa enggak? Jalan terus. Masih nonton. Itu anak. Jangankan nasi ibu kasih, selop ibu ambil, ibu jejelin ke mulut, insya Allah digigit. Kenapa? Dia khusyuk, kalau udah ngelihat sesuatu khusyuk. Itu anak kita. Lagi kenapa sih ibu lagi ngobrol sama teman, lagi ngobrol sama tetangga, YouTube dikasih. Biar itu anak biar apa? Biar apa? Biar nggak lari-larian. Biar anteng. Iya, saya kasih amalan biar anak anteng mau. Cekek. Mana ada anak kecil anteng, Bu? Anak kecil antengnya itu kalau tidur. Tidurnya aja masih gocan. Keliling sana, keliling sini.
Dan anak kecil nggak akan pernah berhenti dia bermain kecuali dia bosan. Itu anak. Cara ngajar anak laki-laki sama ngajar anak perempuan beda. Tugas siapa? Tugas kita, Pak. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Jauhkan. Jauhkan, jaga keluarga kita, jauhkan keluarga kita dari siksa api neraka. Tugas kita selain nyari uang, Pak. Didik anak-anak kita untuk dekat sama Allah. Bapak enak kerja, ibu enak ibadah. Bapak ibadah, Masya Allah. Begitu pulang ngelihat anak jauh dari Allah, percuma. Percuma. Susahnya kita, ini anak bakal jadi fitnah. Makanya Nabi SAW ngajarin. Kita ini kan semua yang hadir kan udah pasti anak dari orang tua kita. Betul nggak? Nggak mungkin kita ini semua belum tentu semuanya punya anak. Tapi kita semua yang hadir, kita anak dari orang tua kita. Apa yang kita lakukan untuk orang tua kita, maka anak-anak kita itu yang kita lakukan, yang kita akan mendapatkan apa hasil dari anak-anak kita. Cari kebuat anak laki-laki, ajak ngomong yang baik-baik. Ibu, anak laki itu, kita anak laki ini dari kecil demennya sama benda. Demennya sama, makanya kalau suami bangun tidur langsung yang dicari handphone, wajar. Suami bangun tidur yang dilihat burung, wajar. Laki-laki begitu bangun tidur yang dilapin motor, wajar. Kenapa? Karena matanya lebih gemar ke benda. Ibu kasih sarapan, suruh sarapan, entar benda dulu rapihin. Itu laki-laki. Jadi ibu jangan salah. Bukan berarti ibu udah gak dicintain, Bu. Ini psikologi kita. Kenapa laki-laki demen sama benda? Karena otaknya berpikir. Lebih banyak berpikir daripada pakai perasaan. Kalau perempuan lebih banyak pakai perasaan. Udah dikasih sarapan tapi nggak dimakan. Gedeknya bukan main perempuan. Udah disediain bukan dimakan, malah dicuekin. Sampai dingin, kadang nasi sampai jadi rengginang. Sampai kering itu nasi. Betul nggak, Bu? Kenapa? Karena itu kesibukan. Karena laki-laki begitu melek mata nyari kesibukan. Karena kebiasaan bekerja, otaknya mulai jalan. Paham ya? Kalau perempuan dan ibu kalau udah dandan, cantik, mau kondangan, tanya sama bapak, yang aku udah cantik apa belum? Bapak nengok cuma sekilas. Udah, itu jawabannya. Singkat. Jangan harap ibu, ih cantik, Mbak Bidadari. Ya, nggak bakal mungkin. Laki-laki begitu nggak bakal mungkin. Tapi saat ibu berbalik setelah ibu tanya, itu mata seorang suami akan pandang ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa? Karena suami itu, laki-laki tidak akan pernah bisa berbicara kalau tatapan mata dengan istrinya. Nggak akan bisa. Pasti kalah, hatinya kalah. Karena laki-laki itu lebih suka ngelihat wanita apa adanya. Cantik paling demen. Karena syahwatnya laki-laki di mata. Tapi Bu, dia lagi main benda nih, suami lagi main benda. Ibu sibuk. Ke dapur. Ngurusin anak. Loncat lagi, nyuci piring, loncat lagi. Itu kalau ibu bulak-balik, itu suami benda ditaruh, ibu ditontonin. Kenapa? Anggapannya ibu benda, soalnya loncat sana, loncat sini. Itu laki-laki. Ya Bu, ibu juga harus pahamin, laki-laki itu ya seperti itu. Nggak percaya, lihat anak kita laki-laki. Tanya, kalau ada siswa baru, tanya. Nah, ada siswa baru ya nak? Siapa namanya? Tahu. Itu jawaban anak laki-laki. Tinggalnya di mana nak? Tahu. Ibu bapaknya siapa namanya? Tahu. Tapi begitu orang tua berhenti bicara, nanya berhenti, dia pasti nyaut. Bu, tadi tasnya bagus deh Bu. Tadi dia bawa mainan ini Bu. Kenapa? Matanya langsung ke benda, orangnya nggak bakal dilihat. Namanya nggak bakal tahu. Tapi kalau anak perempuan, Masya Allah luar biasa. Kita nggak tanya, dia ngomong. Bu, tadi Neng punya teman baru Bu. Namanya Ulfa Bu. Orangnya cantik deh Bu, baik deh. Dia katanya tinggalnya di sini. Tuh, perempuan. Belum ditanya, udah ngoceh. Makanya Allah kasih kesempurnaan perempuan itu satu hari 20.000 kata. Ini kesempurnaan perempuan. Laki-laki 10.000 kata. Perempuan 20.000 kata belum yang bawel. Nah tuh kalau yang bawel tambah tuh kali 2 berarti. Bisa 40.000 berarti. Perempuan kapan berhenti ngomongnya?
Tidur aja masih ngomong, Pak jangan lupa ya taruh uang belanja di meja situ ya. Itu perempuan. Laki-laki jangan dipaksa untuk bahasa romantis. Laki-laki tergantung bagaimana istrinya. Ibu WhatsApp. Pak, di mana? Jawabannya di KNTR. Itu jawaban laki-laki. Tahu kan? Pak, lagi apa? DGNG. Dagang. Pulang jam berapa, Pak? BLM tahu. Betul nggak? Pernah begitu? Ya udah, hati-hati ya, Pak. Jawabannya apa? Oka. Itu laki-laki. Ini saya belajar ilmu ini, Bu. Saya belajar ilmu ini. Ternyata laki-laki itu tergantung lawan bicaranya. Jajal, ibu jangan WhatsApp, ibu telepon. Nih, Neng, telepon. Yang udah makan belum? Jawabannya, belum yang sebentar lagi, panjang. Yang pulang kira-kira jam berapa? Kemungkinan ya antara jam 5 atau setengah 6 sampai rumah, panjang. Tapi kalau ibu nelfon, salam. Gimana Pak? Kantor. Pulang jam berapa? Belum kelaun? Pasti. Kenapa? Laki-laki itu tergantung bagaimana wanitanya untuk menjadi lawan bicaranya. Mudah-mudahan ini dapat ilmu yang manfaat. Ya Bu ya. Jadi kalau sama laki-laki ngomong jangan sekedar chat, telepon atau enggak voice. Yang hati-hati nanti pulang di jalan ya yang jangan lupa baca doa ya. Bib suami saya mah nggak bisa dikitin, jajal gituin. Insya Allah hatinya kembali. Kenapa? Ada rahmah di dalam hatinya. Ada kasih sayang di dalam hatinya sehingga Allah turunkan hidayah, rumah tangga kita jadi sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita sebagaimana di dunia, Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli suru ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa 'ammitna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitani ya al-ba'lu syafa'ah. Ya al-ba'lu syafa'ah. Ya al-ba'lu syafa'ah. كل قربة تنجلي بكم لكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم أهلها يا كريم أهلها يا كريم أهلها وعفو عن يا كريم وعفو عن يا فارج الحمد يا كاشف الغم يا من لأبده يفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في الصلاة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua. Dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.